Selamat siang Tribuners. Hari ini kita berada di PT HRI. Hari ini kita tengah mengikuti sidak dari Bupati Karawang, dari Kanwar Diana. Jadi sidak ini dilakukan menyusul viralnya sebuah berita tentang adanya buruh dari PT HRI saat itu bernama Giri Pamungkas mengalami kecelakaan kerja hingga 4 jarinya hilang. Bapak yang di depan dari perusahaan kita kunci lagi. Jadi buruh di PT HRI saat itu Giri Pamungkas mengalami kecelakaan kerja sehingga 4 jarinya putus. Namun dari pihak perusahaan katanya melakukan PHK secara sepihak. Dan saat ini Bupati melakukan sidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita kumpul hadir di sini dalam keadaan walafiat. Yang pertama Ibu Bupati Seri yang menghormati Pak Kita Perusahaan beserta jajarannya pengawas. Yang menghormati Mustika, Pak Sama, Pak Kapolsek, Pak Danrami. Ya, selamat hari teman-teman yang hadir pada kesempatan ini. Pada hari ini kita tentunya sudah melihat, mendengar dari media sekarang ini biasanya cepat komunikasi, informasi ini cepat sekali di medsos ini, sehingga pada hari ini tentunya Ibu Bupati ingin ngobrol, ingin tahu, ingin silaturahmi kejadiannya seperti apa sih, kronologisnya seperti apa sih Pak Stefan, sehingga tidak sepihak. Jadi kita ingin tahu sampai sejauh mana kronologisnya, dan tentunya mudah-mudahan setelah kita tahu kronologisnya ya kita pun ada tindak lanjut ke depannya nanti seperti apa terhadap pekerja seperti ini. Karena bagaimanapun juga kita pun kemanusiaan kita harus betul-betul kita tingkatkan, kita berikan pada mereka, pada pekerja-pekerja yang ada di perusahaan ini, sehingga perusahaan ini betul-betul ada balan. Di satu pihak perusahaan ingin ada keuntungan, di pihak lain tentunya perusahaan juga ada mensejahterakan karyawannya. Untuk itu nanti kita dengarkan bersama kepada Ibu yang saya hormati kronologi kejadian seperti apa dari saudara kita ini yang sudah mengalami kecelakaan. Itu kami persilakan Pak, siapa yang akan menyampaikan? Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kadis dan Pak Pengawas. Pertama-tama mari kita panggil bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita bisa seperti di sini dalam suasana yang mendadak, tapi tantangan kasus kita perlu dari manusia kemudian kami ingin memperkenalkan dulu dari pihak kami dari PT HRI Industries. Yang pertama, direktur kami adalah Pak Stephen Sukanto. Beliau adalah putra dari Pak Stephen Sukanto yang pendiri dari perusahaan ini. Kemudian general manager kami Pak Alfonso, ada juga Pak IT manager kami Pak Angga. Jadi mungkin seperti yang sudah tersebar di media sosial, mungkin agak sedikit berbeda dengan apa yang sebenarnya terjadi sesungguhnya seperti itu kan. Jadi mungkin awal kami sampaikan dulu Ibu. Jadi mohon izin
atas nama Giri Pamungkas itu awal kontrak di tempat kami itu pada bulan Februari 2020. Bulan Januari 2020. Kemudian yang bersangkutan selesai kontrak 6 bulan pertama yaitu pada bulan 8 Juli 2020. Kemudian kita berikan kontrak lagi yang kedua pada tanggal 8 Juli sampai dengan 7 Januari 2021. Seperti yang berkembang di media sosial bahwa beliau ada kejadian kecelakaan kerja di mana dia sebagai operator mesin, kami menuliskan adalah botol plastik Bu, seperti botol ini adalah salah satunya kurang lebih seperti ini. Jadi kejadiannya adalah kecelakaan kerja pada tanggal 18 Agustus 2020. Itu masih dalam masa kontrak. Kami tidak putus sepihak, artinya sejak kejadian itu kami tidak melakukan pemutusan kepada beliau. Jadi kami tetap lakukan sesuai prosedur dan yang bersangkutan juga kita daftarkan dalam BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dari undang-undangan. Kemudian atas kejadian tersebut kita juga langsung melakukan tindakan membawa yang bersangkutan ke rumah sakit di Rumah Sakit Fikri Medika. Kemudian dari sana kita dirujuk oleh Rumah Sakit Fikri ke Rumah Sakit Wira Medika karena perlu tindakan medis yang lebih lanjut. Setelah ada masa pemulihan, itu yang bersangkutan masih dalam masa kontrak. Meskipun yang bersangkutan tidak bekerja di tempat kami karena masa pemulihan tersebut, itu kami masih berikan upahnya sesuai dengan ketentuan sampai dengan selesai kontrak kedua tersebut. Ini yang kami lakukan terhadap yang bersangkutan. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan di awal ini. Ya, makasih Pak. Ada tambahan Pak dari? Jadi selama masa selama masa kontraknya artinya kita memenuhi masa kerjanya. Jadi dia yang bersangkutan Giri Pamungkas tidak diberhentikan sepihak di luar masa kerjanya. Nah, PT Hasil Raya Industries kebutuhan karyawannya itu sifatnya fluktuatif. Jadi biasanya kita kalau ada order ya nama karyawan, kalau ordernya turun ya menyesuaikan jumlah karyawannya. Jadi sebetulnya bersamaan dengan masa kerjanya Giri Pamungkas ada 9 orang pekerja lain yang memang habis masa kerjanya juga. Jadi memang sama-sama putus kita dengan Giri Pamungkas. Jadi kalau karena akibat kecelakaan kerjanya kemudian dia diputus, itu bukan semata-mata memang masa kerjanya selesai dan ada 9 orang yang lain sama dengan Giri Pamungkas yang selesai masa kerja juga di periode tanggal 2 sampai 9 Januari 2021. Kira-kira gitu. Dan hak untuk Giri semuanya dipenuhi, termasuk untuk di BPJS sampai dengan untuk pengadaan tangan palsu. Itu juga kita sesuai prosedur yang kita mintakan ke BPJS. Memang masih dalam proses untuk pemenuhannya. Jadi yang kita luruskan adalah bahwa yang bersangkutan diberhentikan sepihak akibat kecelakaan kerjanya itu saya katakan tidak benar, karena kasusnya adalah terjadi di tanggal 18 Agustus 2020, sementara yang bersangkutan masih menerima haknya dan bekerja sampai dengan 7 Januari 2021. Ya, sesuai habis kontrak ya? Sesuai habis kontrak. Masih ada Pak? Total karyawan berapa sih? Ya, Total karyawan tetap berapa?
Total karyawan tetap kira-kira sekitar 300-an lebih, termasuk staf. Yang lainnya, yang tadi kebetulan itu terlalu berapa total karyawan? Total karyawan kalau di sini sekitar 600-an. Jadi yang kontraknya kira-kira juga 300-an. Ya. Jadi kebutuhannya ya kadang bisa 200, kadang 250, kadang 300. Baik Pak, terima kasih. Oh, maaf, Pak Lurah juga hadir. Maaf, Pak Lurah tadi Ketua BPD juga hadir. Baik, selanjutnya Pak Pengawas, Pak Nenggolan, ada yang disampaikan? Oke, terima kasih Pak Kadis, terima kasih Ibu Bupati, Pak Kapolsek, Pak Camat, Pak Lurah, dan segenap seluruh manajemen PT Hasil Raya Industri ya. Pertama-tama kami sampaikan permohonan maaf berhubungan dengan para dinas tenaga kerja dan Jawa terkait dengan artinya. Demikian juga kalau BPD pengawasan wilayah 2 Jawa Barat wilayah di dibantu oleh karenanya saya secara pribadi dengan kawan-kawan yang lain hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Karenanya mohon maaf Bupati ya yang datang ke sini hanya beberapa pengawas. Saya bawa di luar beberapa pengawas ini. Dia Pak Yudin dan nah, berkaitan dengan informasi yang tadi disampaikan di media. Saya juga kaget Pak Yudin kemarin hari Jumat hari Minggu saya ditelepon orangnya dari media online dari wartawan lah ya. Tapi saya nggak kebayang PT Hasil Raya ini kejadian kecelakaan kerjanya saya pikir nggak ada masalah selama ini. Kok muncul di berita gitu? Ternyata topik inti dari permasalahan pada hari ini, kalau saya ambil kesimpulan berdasarkan data tadi yang saya cek bahwa masalah hubungan kerja. Artinya si korban ini perlu mendapatkan perhatian khusus agar tetap perusahaan atau manajemen PT Hasil Raya Industri itu tetap mempekerjakan Pak. Jangan langsung diputus hubungan kerjanya berhubung dia sudah masuk kategori penyandang cacat kan gitu Pak ya. Namun Bu Bupati saya akan laporkan terkait dengan pelayanan kecelakaan kerjanya secara normatifnya perusahaan ini sudah melaporkan dan sudah membantu pencairan data kecelakaannya dari BPJS Ketenagakerjaan dan sudah dilaporkan juga ke Bupati Pengawasan wilayah 2 Jawa Barat. Namun dalam konteks ketiganya Bu Bupati dan Pak Kadis saya akan tetap nanti turunkan teman-teman pengawas untuk ngecek keberadaan keselamatan kerja atau ketiganya apakah syarat-syarat ketiganya atau standar ketiganya sudah terpenuhi atau belum. Kami akan cek lagi nanti mesin-mesinnya Pak sudah layak pakai atau enggak, dan mungkin ditelusuri lagi nanti SDM yang bekerja di dalam mesin-mesin tersebut apakah sudah memiliki legalitas apa tidak. Itu nanti perkembangan yang kami akan pastikan. Kalau dari pengawasan secara normatif masalah kategori kecelakaan kerjanya ya namanya kejadian tak diduga-duga Bu. Jadi dari kami saya pikir cukup ya, sudah melaporkan ke kita dan sudah dilayani penanganan kecelakaan kerjanya. Tinggal nanti untuk pembinaan ke depannya seperti apa biar jangan terulang lagi di perusahaan di daerah Karawang ini terjadi seperti ini kejadiannya jangan terulang lagi. Jadi kita harus komitmen nanti dalam konteks ketiganya ya. Jadi betul-betul harus kita sepakat baik itu alat-alat ketiganya atau mesin-mesin atau SDM-nya itu betul-betul harus sudah ada legalitas. Itu mungkin dari kami pada Pak Kadis kembalikan ke Pak Kadis. Terima kasih. Terima kasih Pak Nenggolan. Jadi Ibu Bupati perlu kami laporkan tadi sebelum Ibu datang pun kami dengan Pak Nenggolan dan teman-teman pengawas sudah komunikasi, sudah menanyakan kronologi baik secara pada saat kejadian maupun mekanisme prosedur yang sudah dilakukan oleh perusahaan sudah kami lakukan tadi, dan kami pun di Disnaker tentunya sudah ada komunikasi pada saat kejadian. Saya minta Pak Ahmad silakan kronologi. Baik, terima kasih. Mohon izin Ibu Bupati untuk menyampaikan.
Jadi permasalahan gini ini sebelumnya sudah pernah masuk ke kami, Bu. Jadi di tahun 2021 tepatnya di bulan Maret. Jadi memang sudah berakhir hubungan kerjanya di perusahaan. Jadi saudara Giri ini datang ke Disnaker untuk mengadu masalah tadi hubungan kerjanya. Nah, pada saat itu kami sudah merespon, kami jadwalkan untuk klarifikasi mengenai permasalahannya. Namun kemudian dari teman-teman serikat pekerja mewakili saudara Giri ini mencabut permohonan pencatatan perselisihan tersebut. Jadi tidak bersedia untuk diproses di Disnaker Karawang. Sesudah itu kami mendapatkan informasi bahwa dari saudara Giri dan teman-teman serikat akan mencoba melaporkan dulu ke Balai Pengawasan. Jadi itu. Tindak lanjutnya memang kami terus berkomunikasi dengan HRD sebelumnya, karena yang sekarang itu HRD baru, Ibu Bupati. Sebelumnya itu namanya Pak Dwi. Nah, dengan Pak Dwi ini kami berkomunikasi terus bagaimana tindak lanjutnya untuk saudara Giri ini, karena walaupun sudah dicabut permohonannya, kami rasa karena ini melihatnya dari sisi kemanusiaannya, kami coba untuk berkomunikasi dengan HRD dan minta supaya ada tindak lanjut dari perusahaan. Informasi terakhir yang kami terima tahun 2021 itu, yang bersangkutan dengan perusahaan itu ada kesepakatan. Tapi tadi dikonfirmasi ke manajemen, katanya kesepakatannya lisan dengan HRD-nya. Jadi belum ada kesepakatan tertulis. HRD yang lama. Jadi kesepakatannya itu saudara Giri ini akan dipekerjakan lagi. Nah, tetapi karena kondisi perusahaan memang tahun 2021 masih belum ada untuk penempatan tenaga kerja baru, jadi masih menunggu penempatannya. Nah, informasi ini kami mintakan supaya disampaikan kesepakatan tertulis, tapi sampai dengan hari ini memang kami belum menerima kesepakatan tertulisnya. Karena tadi informasinya memang kesepakatannya hanya lisan antara HRD lama dengan pekerja tersebut. Nah, memang ini kealpaan dari kami, mohon maaf sekali. Dari kejadian itu karena sudah ada komitmen seperti itu, lalu kami tidak menindaklanjuti lagi. Kami anggap permasalahannya sudah selesai karena sudah dicabut juga permohonannya, terus sudah ada informasi kesepakatan, jadi kami anggap sudah selesai. Jadi baru hari ini lagi, informasi kemarin baru muncul lagi pemberitaan ini. Mohon izin, itu yang mungkin yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat. Jadi kejadiannya pada saat terjadi melaporkan ke kami ke Disnaker, namun pada saat itu serikatnya mencabut kembali karena serikat akan melaporkan kembali ke pengawas, karena memang secara tupoksi ranahnya ada di kecelakaan ini ada di pengawas provinsi, sehingga serikat melaporkannya ke pengawas. Namun kami pun tidak diam, kami komunikasi dengan HRD yang lama. Cuma dari HRD yang lama ini tidak begitu berhenti resign, tidak ada informasi lagi ke HRD yang baru. Ini memang ada putus komunikasi tadi juga ke manajemen itu tidak ada komunikasi, sehingga di sini ada satu kesepakatan atau satu komunikasi yang tidak berlanjut. Gitu. Ini yang jadi kendala baik di kami maupun di manajemen. Mungkin itu pada kesempatan ini yang bisa kami sampaikan hasil dari tadi sebelum Teteh hadir, kami komunikasi, dan pada saat ini Teteh mendengar langsung dari manajemen, teman-teman manajemen, karena HRD-nya ini baru, jadi belum bisa menjelaskan, dan mudah-mudahan dengan kehadiran Teteh di sini bisa ada solusi untuk saudara Giri ini, karena bagaimanapun juga disabilitas harus kita fasilitasi sehingga yang bersangkutan ada pekerjaan. Baik di sini di kami pun sama Pak, tadi sudah kami jelaskan ke perusahaan, di kami pun di Disnaker pun sama seperti itu. Baik, selanjutnya kami serahkan ke Ibu Pak. Ada yang mau menyampaikan yang lainnya? Pak, mau Pak? Dari izin Bupati, saya kanit tinggal Polsek Kelade. Yang tinggalnya Katanya dari perusahaan. Iya, soalnya tadi ada satu lagi. Dari perusahaan Betul, Pak. Masih. kita sudah langsung berkomunikasi dengan Pak Giri.
komunikasi dengan Pak Giri terkait dengan Mensos juga terkait apa yang dialami oleh Pak Giri sendiri secara kronologis diceritakan ke kita melalui WA. Maaf Bu, saya bacakan Bu curahan hati dari Pak Giri Pamungkasnya. Nama Giri Pamungkas, umur 27 tahun, alamat Kampung Sayunan 3, Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Kerawang Barat, Kabupaten Kerawang. Kejadian kecelakaan kerja yang menimpa saya sekitar pukul 17.30 jam 18 tanggal 18 Agustus 2020 di PT PET di Departemen PET PT Hasil Raya Industri yang beralamat di Dusun Mangga Besar 2, Desa Walara, Kecamatan Kari, Kerawang Timur, kawasan industri ABC. Nomor 2, saat itu saya sedang bekerja di bagian produksi, kemudian ada salah satu mesin press molding atau cetak mengalami masalah. Kemudian saya dipanggil oleh mandor untuk ditugaskan mengatasi mesin tersebut. Kemudian saat memeriksa mesin, tanpa disadari mesin bergerak sendiri dan tangan saya yang saat itu posisinya berada di dalam mesin cetak akhirnya terkikit hingga pergelangan tangan. Setelah itu saya berteriak minta tolong. Selang 1 menit kurang lebih, salah satu kawan saya memaksa membuka mesin cetak itu dengan panel program. Lalu saya dibawa ke Rumah Sakit Fikri Kosambi, dan pihak Rumah Sakit Fikri tidak sanggup, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Wira Medika. Di Wira Medika saya dioperasi dan 4 jari tangan saya bagian kanan hilang dan dirawat selama 2 pekan. Kemudian menjalani pemulihan kurang lebih selama 4 bulan berobat jalan. Untuk pengobatan 100% jam sostek hanya difasilitasi oleh pabrik. Bahasa beliau, pengobatan 100% ditanggulangi oleh jam sostek. Perusahaan hanya memfasilitasi. Keadaan tangan saya masih dalam dibalut perban. Berobat jalan, seminggu lagi akan ada tindakan operasi selanjutnya. Namun perusahaan memutus kontrak saya. Sampai saat ini perusahaan hanya mengasih janji-janji yang berlarut sampai kurang lebih 1,5 tahun. Janji akan dipekerjakan kembali. Katanya itu sudah pernah komunikasi dengan Pak Soleh pada awal Januari 2001. Kemudian menjelang Lebaran bulan Maret tahun 2021 diperjelas kembali janji tersebut akan dipekerjakan kembali oleh Pak Soleh. Cerita dari Pak Giri. Benar nggak? Benar ya? Sangat lisan. Bicara lisan ya. Jadi dia menagih janji tersebut, datang lagi bulan Maret sebelum Lebaran ke Pak Soleh, ternyata tidak ada juga. Di sedikit itulah curahan hati dari Pak Giri ke kita. Dan dari pihak kepolisian, curahan hati Pak Giri itu kita tampung dalam forum ini. Kebetulan Bupati ada di sini dan pihak perusahaan ada, kita sampaikan. Jadi terima kasih. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Kadit, jelas ya. Oke. Aku izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati hadir pengawas dengan kerjaan dari Provinsi Jawa Barat, Pak Lingkungan beserta segenap jajarannya, Pak Steven Sutanto selaku Direktur PT HRI, Pak Jiko, Managing Manager, Pak KR Manager, selalu supervisor yang hadir lengkap semua di sini dari PT Hasil Raya Industri. Saya ditemani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan jajarannya, ditemani oleh Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil, termasuk Pak Kanit, dan juga Pak Lurah juga hadir ya, teman-teman BPU juga hadir. Hadirin yang berbahagia ya semuanya, dan juga rekan-rekan wartawan. Bapak Ibu yang saya hormati, khusus ya Pak Steven Sutanto, saya yakin Bapak ini mungkin nggak tahu secara detail terkait masalah peristiwa, karena biasanya kalau pimpinan ini mendengar laporan, ya udah mendengar laporan saja, tidak mengetahui secara teknis. Maka
makanya tadi saya tanya Pak Soleh benar nggak, jawab benar tidak benar. Kan gitu. Saya bicara atas nama saya ya. Saya bicara, saya ini bertemu orang ini sangat sering, jadi saya tahu mana yang bohong mana yang tidak. Saya biasanya dari semua pihak merasa. Untuk kasus saudara diri, menurut saya melihat, saya nggak kenal ya, dari orangnya, saya lihat kronologisnya, WA itu sudah nyampe pemberitaan, saya lihat. Ini orang anak baik. Saya simpulkan, mohon maaf ya, saya menyimpulkan anak baik. Dia hanya curhat terhadap masa depan. Jadi saya bisa membedakan, mohon maaf, kata yang mungkin bagaimana, saya tahu lah, kalau perusahaan kan, saya tahu pasti ada pertimbangan-pertimbangan ke arah sini. Saya simpulkan, mudah-mudahan saya tidak salah, ini anak membicarakan. Dia hanya perlu kepastian. Jadi tidak ada indikasi apapun. Kebetulan anak ini tetangganya adalah sahabat saya, seorang wartawan. Wartawan benar ya. Wartawan kami. Wartawan detik. Cerita curhat, ngobrol. Benar nggak? Akhirnya jadilah sebuah cerita. Tidak ada niat atau indikasi, mohon maaf ya, untuk kita memberikan perusahaan itu. Tapi saya berkewajiban ketika mengetahui saya tidak turun, mohon maaf, itu saya akan mempertanggungjawabkan rasa moralitas saya sebagai seorang pendidik. Saya yakin Pak Stephen pun sama. Saya yakin teman-teman pun sama. Itu yang pertama. Artinya apa? Saya datang ke sini bukan meminta kepada perusahaan lebih enggak. Tapi saya hanya meminta kita bersama-sama berpikir jernih, bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita ucapkan dan janji apa yang kita ucapkan, baik dari perusahaan maupun yang bersangkutan ini. Jadi pamungkas. Itu yang pertama. Yang ketiga, Pak Stephen ya, dia kita sama-sama masih muda, kita sama-sama dikasih amanah jadi pemimpin. Ya. Saya pikir kita harus bersikap atau melakukan sesuatu yang memang sesuai harus kita lakukan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, semua perusahaan ini diwajibkan ya untuk merekrut yang disabilitas. Apalagi disabilitas ini habis kecelakaan kerja di wilayah sini. Artinya 1% untuk swasta, 2% BUMN. Saya bisa aja ngecek karena yang disabilitas di sini. Kalau enggak ya kita bisa evaluasi sini. Saya bisa menggunakan misalnya, maaf ya, kekuasaan kami pada hari ini. Kan tidak ada bercelah. Semua juga bercelah, termasuk diri saya. Ketika dicek mesinnya, oh ternyata mesinnya udah karatan. Oh ternyata SDM-nya tidak ini, bisa saja sistem. Tapi tidak saya lakukan. Jadi teman-teman nggak usah nggak usah di sharing ini teman saya, tapi nggak boleh begini. Artinya apa? Saya hanya ingin semua ini berkeadilan. Makanya tadi saya kenapa ramai sekali, padahal saya cuma ngomong kasih teman saya, jujur dulu awal ya, saya bilang teman saya pengen internal aja bicara sama usaha. Kita cari titik temu yang baru. Karena kalau saya nggak tahu, saya dosa Pak. Kenapa? Saya nggak tahu ini hanya sesuatu di depan mata saya tidak mengkomunikasikan. Sebenarnya kita tahu aja mana yang benar mana yang salah, benar nggak Pak? Ternyata kronologis itu sebagian besar saya bisa pastikan ya itu sebenarnya. Jadi tadi Bapak bilang, memang tidak ada keputusan kontrak, emang kontraknya belum habis. Kalau Bapak putusin kontrak, Bapak kena urusan. Yang pasti Bapak nggak akan, mohon maaf ya Pak, ini Bapak jelasin, kalau saya sih lebih ke arah percaya apa yang diomongin Pak Hadir dan Pak Soleh. Mohon maaf ya, kalau saya tidak saya ini ke Bapak. Memang Bapak nggak boleh melakukan keputusan kerja sebelum kontrak itu berakhir. Tapi kan mungkin perusahaan berpikir, wah ini, mohon maaf ya, tidak memiliki dari apakah dia akan efektif bekerja, mungkin begitu ya nggak masalah. Itu kan pemikiran dari sebuah perusahaan ya yang ingin memiliki target kan gitu ya, memiliki terus juga pandemi bener, dan lain sebagainya lah, sehingga pada saat itu mungkin dipilihlah 9 orang itu untuk maaf ya diputuskan lah dengan kerja ya dengan usaha. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah, saya pikir ini nggak ada miskomunikasi sih sebenarnya. Cuma mungkin aja yang bawah nggak lapor ke pimpinan jadi tahu, jadi rame, viral, bener apa? Jadi kaget, ya. Kalau lihat ini Stephen ini enggak kok dia, oke. Aku lihat kalau dari ini oke, cuma dia bingung aja sekarang, ya kan? Karena bawahannya nggak lapor kejadian begini.
Jadi step by stepnya nggak dilaporkan, progresnya nggak dilaporkan, harus apa? Kalau aku, mama, kok aku anak buah aku lagi, aku udah mencak-mencak. Anak buah aku harus melaporkan semua progresnya. Misalnya aku ada tugas ini, berapa persen, gimana? Oh kendalanya apa? Oh gimana nih? Oh kalau enggak seperti apa? Oh maaf ya. Oh kompensasinya apa? Memang bener diomongin sama Gili. Ini jam sostek difasilitasi oleh perusahaan yang memang jam sostek bener kan bapak bayar BPJS kerjaan dulu. Bener Pak? Kan gitu. Nah, saya pikir Gili ini anak baik. Dia hanya curhat, bener nggak Pak? Cuma berhubung tetangganya Kang Yuda, dan Kang Yuda ini adalah sahabat saya juga. Saya kemarin telepon sore-sore, bener kan? Saya kan bilang lagi makan mie ya teman-teman. Waduh saya bilang Pak Kapolres ini saya, waduh saya harus tidak lanjutkan gitu. Jangan sampai ini jadi meluas, supaya kita pengen jadi percontohan. Karena aku lihat sih karakternya baik. Saya belum pernah ketemu Pak ya, cuma aku lihat muka, terus bahasa, itu bahasanya. Jadi tidak yang ngejelek-jelekin tidak Pak. Ini ada ini berhubungan apa? Itu memang karena penulisan ini aja. Bapak Yuda menuliskan sesuatu hal yang bisa membawa kebaikan Indonesia. Kita bisa nolong orang. Ini menurut saya dari kronologis cerita ini menurut saya. Mas Ivan, saya minta kalau Bapak adalah pimpinannya. Terima kasih dan kita ketemu ya. Umur berapa? 30. Ya sama lagi. Bapak udah harus ambil keputusan sama ya. Jadi begini, kalau kita bicara masalah kemanusiaan, saya pikir, mohon maaf ya Pak, kita juga dari SD itu nggak gampang. Ya, itu saya ngomongin Cangsin, ini nggak usah dicatat ya teman-teman. Bukan itu. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.